Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Eva Novita Pratiwi, SMMM, dan kepada rekan-rekan Departemen Manajemen yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada siang ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan manajemen sumber daya manusia 2 secara online. Nah, untuk tetap relevan dan bersaing sebagai sebuah perusahaan, maka perusahaan itu harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang senantiasa mempengaruhi cara kerja dan kebutuhan sumber daya manusia di perusahaan. Kemajuan dalam teknologi informasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan mengubah cara kerja dan memerlukan keterampilan yang berbeda. Disinilah riset dan audit sumber daya manusia membantu perusahaan untuk mengidentifikasi perubahan dan mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan teknologi yang berkembang. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 12 akan membawakan pembahasan materi mengenai riset dan audit SDM. Bersama saya, Rina Risnawati, dengan NIM 1219240183 sebagai moderator, dan kedua rekan saya, Reksa Deni Fortuna dengan NIM 1219240174, dan Salsabila Azahra 1219240199 sebagai pemateri. Adapun rangkaian acara dalam diskusi kali ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga mungkin langsung saja kesimpulan ya teman-teman, karena ini kita laksanakan secara rekaman melalui aplikasi Zoom dan teman-teman sekalian akan menontonnya nanti dari link YouTube. Baik, langsung saja kita mulai diskusi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beranjak ke acara yang kedua, langsung penyampaian materi. Kebetulan penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian riset sumber daya manusia. Nah, riset sumber daya manusia didefinisikan sebagai semua kegiatan yang melibatkan proses perancangan, pengumpulan, penganalisan, dan pelaporan informasi dengan tujuan untuk memperbaiki pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengidentifikasian, pemecahan masalah, dan penentuan peluang dalam sumber daya manusia. Tujuan dari riset sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan ini adalah untuk memodifikasi gaya manajerial pimpinan dan struktur organisasi yang tepat untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Nah, adanya riset ini akan membantu menjelaskan kepada orang-orang mengapa individu tersebut bisa sukses dalam sebuah perusahaan dan kenapa juga bisa gagal gitu di perusahaan tersebut. Dengan pekerjaan yang serupa dapat menentukan karyawan mana nih yang dapat memanfaatkan pelatihan, jenis pelatihan yang diberikan, dan pengembangan apa yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut untuk bisa menunjukkan bahwa faktor internal sebuah perusahaan itu bisa mengidentifikasi karakteristik karyawan yang memiliki kemungkinan kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Nah, informasi yang terdapat dalam riset harus berkualitas, artinya harus relevan. Informasi yang berisi tersebut harus berhubungan dengan masalah riset SDM. Kemudian, yang kedua itu harus akurat. Akurat itu seperti apa? Yakni informasi tersebut harus tepat atau benar, tepat sasaran. Kemudian harus reliable, atau informasi tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian juga harus valid, harus konsisten dan aktual, harus terbaru, informasi terbaru mengenai sumber daya manusia tersebut, serta berguna bagi seluruh jajaran manajemen. Boleh di next? Nah, kemudian kita pelajari juga apa sih manfaat yang kita bisa peroleh ketika sebuah perusahaan itu melakukan riset sumber daya manusia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada 5 poin ya teman-teman dari manfaat riset yang bisa kita peroleh. Penting banget kan bagi perusahaan, diantaranya adalah yang pertama, membantu menjelaskan mengapa seorang individu tersebut bisa sukses di sebuah perusahaan. Jadi ketika ada manajemen sumber daya manusia mengelola riset ini, maka dari karyawan satu persatu karyawan itu bisa diketahui gitu, mana saja sumber daya manusia
yang telah berhasil, yang telah gagal dalam mencapai pekerjaannya, atau sering kita kenal dengan pengukuran kinerja karyawannya. Kemudian yang kedua adalah menentukan karyawan-karyawan mana yang dapat memanfaatkan pelatihan, serta jenis pelatihan dan pengembangan apa yang dibutuhkan. Nah, sering kan misalkan di sebuah perusahaan ketika ada misalkan dibutuhkan lini baru, maka perusahaan tersebut akan secara otomatis atau langsung membentuk sebuah tim yang sering kita kenal atau diklat pendidikan dan pelatihan. Nah, dalam riset ini kita juga bisa menentukan mana nih karyawan yang bisa langsung menerima, yang langsung bisa mengefektifkan hasil dari pendidikan dan pelatihan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menentukan sikap karyawan berkenaan dengan masalah gaji. Nah, untuk masalah gaji ini sangat sensitif ya teman-teman. Jadi ada ketika seorang karyawan itu bisa langsung menerima dengan gaji yang ia terima, ada juga yang komplain gitu, mengapa gaji saya segini-segini. Nah, dengan adanya riset sumber daya manusia ini, kita itu bisa menentukan mana sikap karyawan yang telah bijak dan mana sikap karyawan yang harus perlu dibina lagi, apalagi mengenai masalah finansial, masalah gaji ini. Kemudian yang keempat adalah riset dapat menentukan bahwa faktor internal seperti kondisi kerja dapat memilih efek yang merusak terhadap produktivitas perusahaan dan kepuasan kerja. Mungkin ini telah dibahas ya di beberapa pertemuan kemarin bahwa faktor-faktor baik internal maupun eksternal itu juga bisa mempengaruhi efektivitas kita dalam bekerja. Nah, salah satunya di sisi itu bisa mengetahui seberapa efektif, seberapa penting kondisi-kondisi faktor tersebut mempengaruhi produktivitas seorang karyawan dalam bekerja di perusahaan. Kemudian yang kelima adalah mengidentifikasi karakteristik karyawan yang memiliki kemungkinan kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Nah, mungkin ini berhubungan juga dengan TK3H yang telah dipelajari sebelumnya mengenai angka-angka kecelakaan kerja. Bagaimana karakteristik karyawan yang masih kurang bisa mengefektifkan kerjaannya akan hal yang rawan terjadi, salah satunya adalah kecelakaan kerja. Mungkin itu manfaat yang bisa disampaikan mengenai manfaat riset sumber daya manusia. Oke, di next kita beralih pada teknik riset sumber daya manusia. Nah, teknik riset sumber daya manusia ini, teman-teman, bisa kita bagi menjadi dua metode. Ada metode penyelidikan, diantaranya adalah studi kasus, umpan balik survei, dan eksperimen. Dan metode yang kedua adalah metode kuantitatif. Di situ ada empat cara juga ya, 4 langkah dalam metode kuantitatif. Nah, untuk metode yang penyelidikan sendiri, yang pertama adalah studi kasus. Nah, studi kasus adalah penelitian ke dalam sebab-sebab yang mendasari permasalahan tertentu dalam sebuah pabrik, sebuah departemen, atau sebuah kelompok kerja. Nah, hasil riset diterapkan hanya pada seperangkat permasalahan tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan pada kelompok atau permasalahan yang lain. Misalkan kita mengambil departemen sumber daya manusia atau departemen keuangan. Nah, kita itu mengadakan sebuah riset penelitian mengenai sumber daya manusia itu dalam departemen tersebut. Nah, hasil yang kita peroleh itu kita tidak bisa mengenerasikan terhadap departemen-departemen yang lain. Misalkan, oh sumber daya manusia di departemen keuangan itu misalkan masih kurang efektif dalam hal manajemen waktu. Nah, kita itu tidak bisa menggeneralisasikan kepada seluruh perusahaan ini, baik itu dari seluruh departemennya, itu tidak bisa kita generalisasikan. Hanya satu departemen yang kita teliti saja, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah umpan balik survei. Nah, dalam pelaksanaan survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Survei ini dilakukan pada penelitian yang menggunakan sampel dan informasi yang dikumpulkan melalui sampel tersebut. Nah, kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengukur sikap-sikap karyawan. Nah, mungkin nanti juga kita akan mempelajari mungkin ya, atau saya pernah menemukan bahwa di sebuah perusahaan tempat saya magang itu sering ada gitu penelitian berupa kuesioner dari penelitian mahasiswa yang diberikan kepada karyawan. Nah, salah satu tujuannya ini adalah untuk riset sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Kemudian dalam metode penyelidikan juga ada eksperimen gitu. Eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan memodifikasi variabel tertentu. Nah, eksperimen ini sesuai banget kalau menggunakan pengujian hipotesis tertentu dan dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel intervensi atau variabel eksperimennya itu efektif atau tidak. Nah, pelaksanaan
eksperimen ini dilakukan dengan atau tanpa kelompok pembanding, jadi mandiri aja gitu. Kemudian ada yang kedua adalah metode kuantitatif. Nah, dalam metode kuantitatif ini yang pertama itu ada analisis korelasi. Nah, kalau analisis korelasi ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi yang ada antara dua atau lebih variabel. Kemudian ada analisis regresi dimanfaatkan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga satu variabel dapat diprediksi dari variabel lainnya. Kemudian ada analisis diskriminan, pembeda gitu, adalah digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan antara dua atau lebih kelompok dalam satu populasi. Kemudian ada analisis time series. Nah, sesuai dengan namanya, menggunakan waktu gitu, urutan waktu. Jadi suatu variasi dari analisis regresi di mana variabel-variabel independen tersebut dinyatakan dalam unit-unit waktu. Sesuai dengan namanya ya, metode kuantitatif itu berarti berkaitan dengan angka-angka. Mungkin kita sudah mempelajarinya dalam mata kuliah statistik ataupun mata kuliah lainnya yang berhubungan korelasi, regresi, maupun diskriminan dan time series. Kemudian kita beralih ke materi berikutnya mengenai proses riset sumber daya manusia. Nah, teman-teman boleh dilihat sesuai dengan yang ada di layar bahwa ada 7 langkah mengenai riset proses riset yang bisa kita lalui. Di antaranya yang pertama itu kita harus mengenali masalahnya dulu. Permasalahan yang akan kita riset itu merupakan permasalahan yaitu yang harus mutlak karena dalam riset itu akan diuraikan masalahnya. Jadi harus benar-benar jelas gitu masalahnya apa. Kemudian yang kedua itu merumuskan masalah. Nah, setelah masalahnya itu sudah kita ketahui dengan jelas, maka kita juga harus merumuskan rumusan masalahnya. Rintangan utama yang harus diatasi adalah bahwa permasalahan bukan gejala yang harus ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah memilih metode penelitian. Karena tadi sudah diuraikan apa saja metode penelitiannya, maka tentukan metode penelitian mana yang sangat sesuai dengan permasalahan yang teman-teman yang akan teman-teman riset gitu. Sesuaikan karena kan metode yang tadi itu ada 2 jenis, ada yang penyelidikan, ada yang kuantitatif. Nah, mana nih metode yang paling cocok digunakan disesuaikan dengan masa tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan data atau menyeleksi instrumen riset yang tepat. Nah, penyeleksian instrumen riset ini tergantung dari tujuan riset itu sendiri. Berbagai instrumen kuantitatif untuk digunakan oleh riset sumber daya manusia. Nah, di sini para manajer tidak perlu menjadi seorang pakar dalam teori statistik untuk memanfaatkan instrumen itu. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah pengolahan data dan interpretasi hasil. Orang yang paling dekat dengan permasalahan harus berpartisipasi dalam menginterpretasikan hasil risetnya. Seandainya pihak luar saja bisa mencoba untuk melakukan hal ini, maka mereka sering tiba pada kesimpulan yang aneh. Jadi harus benar-benar orang yang paling paham gitu, orang yang paling ada dalam uji coba tersebut yang paling bisa menginterpretasikan hasilnya. Kemudian langkah yang keenam adalah melakukan tindakan. Setelah tadi langkah-langkah sampai pengolahan interpretasi hasil, maka langkah berikutnya adalah melakukan tindakan. Langkah ini termasuk dalam langkah yang paling sulit dalam suatu riset, karena tidak jarang tindakan yang diambil bukan menyelesaikan masalah, malah justru menimbulkan masalah yang baru. Dengan demikian, manfaat riset ini hanya disadari apabila tindakan diambil untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, yang terakhir, setelah kita melakukan tindakan, alangkah sangat baik kita melakukan evaluasi tindakan. Nah, upaya riset belum bisa dikatakan tuntas jika belum sampai pada evaluasi tindakan yang telah diambil. Evaluasi memerlukan suatu penelitian yang objektif ihwal tindakan yang telah memecahkan masalah dan bagaimana caranya, presisi mungkin dibutuhkan, atau bahkan seluruh rancangan riset mungkin perlu diperlukan. Dipikirkan kembali jika pengambilan tindakan ternyata tidak mampu atau kurang mampu menyelesaikan masalahnya. Nah, mungkin pemaparan materi yang saya sampaikan cukup sekian. Kita lanjut ke pemaparan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Azahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama, pengertian audit sumber daya manusia. Sebelum ke situ, audit itu sendiri ialah suatu proses menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kemampuan
dan independensi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dan keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi atau perusahaan dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Sebentar. Adapun tujuan audit sumber daya manusia yang ada 5. Mohon maaf, yang pertama, mencari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Lalu yang kedua, mencari area yang dapat dilakukan perbaikan dan improvement. Yang ketiga, sebagai alat dokumentasi untuk merger, akuisisi, maupun reorganisasi. Yang keempat, untuk mencari tahu seberapa jauh pemenuhan sistem dengan standar peraturan dan regulasi yang ada. Lalu yang terakhir, menilai efektivitas SDM. Lalu terdapat manfaat audit sumber daya manusia. Kurang lebih ada 10 manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi untuk perusahaan yang dapat diberikan bagian kepegawaian kepada organisasi atau perusahaan dalam usaha mencapai tujuan dan sasarannya. Lalu yang kedua, menumbuhkan citra profesional dari bagian kepegawaian. Lalu yang ketiga, mendorong para pemimpin meningkatkan kemampuannya. Lalu yang keempat, memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagian kepegawaian agar tidak terjadi duplikasi tugas, wewenang dan tanggung jawab para manajer fungsional dan operasional yang sering menjadi salah satu sumber ketidakserasian hubungan kerja. Lalu yang kelima, mendorong keseragaman penerapan berbagai kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Lalu meningkatkan kemampuan bagian kepegawaian bersikap proaktif, yang artinya mampu mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang perlu diambil sebelum permasalahan berubah menjadi krisis. Lalu selanjutnya menjamin ketaatan organisasi beserta seluruh komponen kepada berbagai peraturan. Lalu yang kedelapan ada turut serta memikirkan dan berperan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja seluruh pekerja. Lalu yang kesembilan, menciptakan iklim kerja sedemikian rupa sehingga para anggota organisasi termasuk yang berkarya di bagian kepegawaian siap secara teknikal dan mental menerima perubahan yang terjadi. Lalu yang terakhir, menjamin sistem informasi kepegawaian selalu mutakhir, akurat, dapat dipercaya, dan mudah digunakan untuk berbagai kepentingan seperti perekrutan, perencanaan karir, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu ada pun ruang lingkup audit sumber daya manusia, terdapat 3 ya. Yang pertama, rekrutmen atau penarikan SDM, mulai dari proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Lalu yang kedua ada pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia yang meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, dimulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja pegawai. Lalu yang ketiga ada pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan atau disebabkan pegawai memasuki usia pensiun. Lalu ada pendekatan riset terhadap audit menurut
menurut Werner dan Davis terdapat 5 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan komparatif. Dalam pendekatan ini, objek audit dibandingkan dengan suatu standar tertentu yang merupakan kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan. Standar yang menjadi acuan ini bisa berasal dari teori yang sudah dianggap benar atau bisa juga berasal dari benchmarking terhadap perusahaan atau organisasi lain yang dianggap sebagai best practice dalam pengelolaan SDM di industrinya. Lalu yang kedua ada pendekatan otoritas luar. Audit SDM bisa dilakukan oleh atau mengacu pada pihak luar yang berwenang seperti pemerintah atau asosiasi tertentu. Terkait dengan industri penerbangan misalnya, ada beberapa standar yang terkait dengan pengelolaan SDM perusahaan. Misalnya rasio jumlah kabin kru dengan penumpang atau dengan ground staff. Lalu yang ketiga ada pendekatan statistik. Pendekatan statistik juga dapat digunakan dalam audit SDM. Dalam pendekatan ini tentu auditor harus memahami dan menguasai cara atau metode pengambilan sampel sampai dengan pengolahan dan analisis data. Pendekatan statistik ini bisa digunakan dalam audit kepuasan kerja, audit tingkat keluar masuknya atau turnover pegawai, perencanaan SDM, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada pendekatan ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan. Dalam pendekatan ini, objek audit dibandingkan dengan kebijakan dan peraturan yang ada, baik kebijakan dan peraturan internal, perusahaan maupun eksternal. Pendekatan ini dapat digunakan untuk melihat ketaatan praktek pengelolaan SDM terhadap SOP yang ada, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen atau seleksi, pelatihan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, sampai pada kompensasi atau balas jasa. Audit SDM juga dapat mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku seperti upah minimum, struktur dan skala gaji, serikat pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan sebagainya. Lalu yang kelima, pendekatan manajemen by objective atau MBO dilakukan untuk membandingkan objek audit dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan ini umumnya terbagi dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan SDM. Dalam hal efisiensi, misalnya yang umum dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi biaya SDM dengan anggaran, sedangkan terkait efektivitas, misalnya audit SDM dilakukan untuk menilai kecepatan pengisian suatu lowongan pekerjaan, gap kompetensi karyawan, evaluasi keberhasilan pelatihan, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fadila Azahre yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Kemudian kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Reksa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi mengenai instrumen audit sumber daya manusia. Bisa dilihat ya di sini ada 5 instrumen yang digunakan pada tahap pelaksanaan audit. Beberapa instrumen tersebut diantaranya yang pertama itu ada analisis dokumen. Analisis dokumen sumber daya manusia yang dapat dilakukan antara lain dengan meneliti berbagai dokumen terkait pengelolaan sumber daya manusia perusahaan seperti uraian dan spesifikasi jabatan, perhitungan kebutuhan tenaga kerja, SOP, rekrutmen dan seleksi, evaluasi terhadap hasil pelatihan, formulir penilaian kinerja dapat dan sebagainya. Analisis dokumen bahkan sudah bisa dilakukan sejak investigasi awal. Dengan menganalisis dokumen yang ada, auditor dapat menemukan kekurangan atau potensi masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Hasil analisis dokumen ini masih perlu diklarifikasi oleh audit untuk meminta penjelasan analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada wawancara.
Wawancara merupakan cara yang sangat efektif untuk mendapatkan informasi atau mengklarifikasi temuan yang dihasilkan dari analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap manajer sumber daya manusia, profesional sumber daya manusia yang menangani aktivitas manajemen sumber daya manusia tertentu seperti staf bagian rekrutmen dan seleksi atau staf yang menangani pelatihan. Lalu selanjutnya ada analisis historis. Analisis historis ini dapat dilakukan dalam audit sumber daya manusia, misalnya dengan membandingkan selection rasio untuk jabatan tertentu, tingkat kehadiran karyawan, atau jumlah jam pelatihan perorangan per tahun selama beberapa tahun terakhir. Berbagai data historis ini bisa didapatkan melalui data sekunder berupa laporan yang ada atau berupa data primer melalui survei dan atau wawancara. Data historis tersebut mungkin saja tidak tersedia secara langsung, namun harus diolah terlebih dahulu baru dilakukan analisis. Lalu yang keempat itu ada survei. Survei menggunakan kuesioner menawarkan beberapa keuntungan dalam audit sumber daya manusia. Keuntungan utama dari kuesioner ini adalah auditor mendapatkan informasi yang banyak dalam waktu dan biaya yang relatif kecil. Selain itu, informasi dapat dengan mudah ditabulasi dan diolah karena bentuk pertanyaan yang seragam. Meskipun demikian, survei dengan menggunakan kuesioner juga memiliki kelemahan di mana informasi yang diperoleh mungkin tidak mendalam, sehingga auditor perlu melakukan klarifikasi atau verifikasi lebih lanjut. Lalu yang terakhir itu ada eksperimen. Pada prinsipnya, eksperimen dilakukan dengan melibatkan objek atau kelompok yang mendapat treatment dengan objek atau kelompok yang tidak mendapat treatment atau control group. Eksperimen dalam audit sumber daya manusia harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat eksperimen ini dilakukan terhadap manusia. Dari 5 instrumen riset yang telah diuraikan di atas, umumnya yang paling sering digunakan oleh peneliti selain analisis dokumen adalah survei dengan angket atau kuesioner yang kemudian ditindaklanjuti dengan wawancara. Next. Lalu selanjutnya ada kegiatan-kegiatan auditor dan pelaksana audit. Dapat dilihat ya, ada 3. Yang pertama itu ada polisi atau manajemen audit, lalu yang kedua ada performance atau operasional audit, dan yang ketiga itu financial audit. Polisi atau manajemen audit penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen, berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang sudah ditetapkan, serta pencapaian sosial objektif. Lalu yang kedua itu ada performance atau operasional audit, yaitu merupakan suatu kegiatan penilaian yang sistematis yang dilaksanakan secara objektif dan independen berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada dalam suatu perubahan yang utamanya dalam bidang sumber daya manusia. Lalu yang ketiga itu ada financial audit, mempunyai orientasi pengujian penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol yang ditetapkan. Audit ini sendiri dapat dilakukan dalam beberapa situasi. Di antaranya yaitu yang pertama ketika dirasa diperlukan oleh manajemen puncak, lalu yang kedua ketika untuk kekuatan eksternal yang memaksa untuk dilakukan suatu tinjauan, lalu yang ketiga ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam suatu dunia usaha yang memaksa untuk melakukan konsiderasi ulang manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat itu ketika seorang manajer baru yang merasa bertanggung jawab atas departemen sumber daya manusia. Dan yang kelima itu yang terakhir, ketika suatu keinginan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan praktik dan sistem sumber daya manusia perusahaan. Lalu selanjutnya
proses audit sumber daya manusia. Proses audit sumber daya manusia ini terdiri dari yang pertama itu perencanaan audit sumber daya manusia, lalu yang kedua persiapan audit sumber daya manusia, lalu yang ketiga pelaksanaan audit manajemen sumber daya manusia, lalu yang keempat itu pelaporan audit manajemen sumber daya manusia, dan yang kelima itu tindak lanjut audit manajemen sumber daya manusia. Jadi perencanaan audit manajemen sumber daya manusia ini ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian agar audit manajemen sumber daya manusia itu optimal. Yang pertama bisa dilihat dari kebijakan audit. Kebijakan audit secara keseluruhan harus menjadi dasar dalam melakukan audit manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Hal ini mengingat manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari sistem manajemen yang saling terkait dengan sistem lainnya dalam operasi perusahaan seperti manajemen operasi atau produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan sebagainya. Lalu yang bisa kita lihat juga selain itu yaitu audit roadmap. Audit roadmap merupakan visualisasi dari strategi dan proses audit yang berlaku secara spesifik di suatu organisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu perencanaan audit tahunan. Perusahaan umumnya memiliki rencana aktivitas dari semua departemen yang sering disebut rencana kerja dan anggaran perusahaan, atau beberapa ada yang menyebut rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT. Lalu selanjutnya ada permintaan audit. Perencanaan audit tahunan yang telah disusun bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan menentukan prioritas, bahkan meskipun audit manajemen sumber daya manusia tersebut awalnya tidak direncanakan gitu ya. Lalu ada penentuan ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit harus dibatasi setelah adanya permintaan audit, mengingat ruang lingkup audit manajemen sumber daya manusia yang sangat luas gitu. Ruang lingkup audit manajemen sumber daya manusia dapat mencakup seluruh proses atau aktivitas manajemen sumber daya manusia, atau bisa juga hanya satu atau beberapa aktivitas sumber daya manusia seperti proses rekrutmen dan seleksi atau pelatihan dan pengembangan karyawan. Lalu itu yang kedua itu persiapan audit manajemen sumber daya manusia. Dalam persiapan audit manajemen sumber daya manusia ini dilakukan beberapa kegiatan, antara lain seperti perumusan tujuan. Tujuannya itu yaitu harus dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, relevan dalam koridor waktu yang jelas gitu ya. Lalu ada pembatasan ruang lingkup. Ruang lingkup audit yang sudah disusun dalam tahap perencanaan kembali dirumuskan dan ditegaskan. Mungkin saja ada perubahan ruang lingkup, apakah ruang lingkup audit manajemen sumber daya manusia makin luas atau dikurangi gitu ya. Lalu ada perumusan program audit. Program audit manajemen sumber daya manusia merupakan turunan dari ruang lingkup audit manajemen sumber daya manusia. Program audit manajemen sumber daya manusia akan memudahkan pelaksanaan audit MSDM secara keseluruhan gitu ya. Lalu ada penentuan metode audit. Audit MSDM memiliki beberapa pilihan metode yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Metode audit MSDM ini harus dipilih sesuai dengan program audit, sesuai dengan situasi atau kondisi pada saat pelaksanaan audit. Lalu ada juga penyusunan jadwal dan tim audit. Selanjutnya ada investigasi awal, lalu ada pengumuman audit ketika semua perencanaan audit sudah selesai. Mungkin itu. Lalu yang ketiga itu ada pelaksanaan audit MSDM gitu. Setelah pengumuman audit diinformasikan, maka audit MSDM akan memasuki tahap eksekusi atau pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan audit MSDM ini akan dilakukan beberapa aktivitas seperti analisis dokumen, wawancara, analisis historis, survei, eksperimen yang telah saya sampaikan tadi itu ya. Lalu yang keempat itu ada pelaporan audit MSDM. Penyusunan laporan audit ini dapat dibuat dengan melakukan, yaitu yang pertama ada diskusi.
Hasil temuan dalam proses audit didiskusikan baik dengan sesama auditor maupun dengan pihak yang diaudit gitu. Lalu yang kedua itu ada klarifikasi. Temuan audit dapat diklarifikasi dengan pihak yang diaudit karena bisa saja antara auditor dan audit memiliki persepsi yang berbeda atas suatu temuan, terutama terkait dengan konteks pada saat temuan audit MSDM tersebut terjadi. Lalu itu ada closing meeting. Setelah audit MSDM selesai dilakukan, maka etikanya adalah ada pertemuan penutupan atau biasa disebut closing meeting. Hal ini dapat bermanfaat untuk proses lebih lanjut dalam membina hubungan baik khususnya untuk rencana tindak lanjut dan audit MSDM. Lalu ada penyusunan laporan. Laporan audit MSDM disusun sesuai dengan format yang direncanakan atau sesuai dengan format yang telah disepakati. Lalu yang terakhir itu ada tindak lanjut audit MSDM. Hasil audit MSDM yang dituangkan dalam laporan perlu ditindaklanjuti dengan, yaitu yang pertama, maaf sebentar. Yang pertama itu penyusunan rekomendasi. Rekomendasi ini bisa saja menjadi satu bagian dalam laporan audit yang disusun oleh auditor atau mungkin terpisah dari laporan audit. Lalu yang kedua itu ada penyusunan program aksi. Rekomendasi akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program aksi yang dibuat oleh atau setidaknya bersama dengan pihak yang diaudit. Program aksi merupakan penjabaran yang lebih detail dari rekomendasi, meskipun mungkin saja tidak semua rekomendasi itu dilakukan atau dilakukan secara bertahap. Baik, dilanjut lagi ya. Yang terakhir itu ada laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan standar keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit ini harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Next. Standar laporan audit ini yang pertama itu sesuai dengan prinsip umum akuntansi gitu ya. Laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang kedua itu mampu menunjukkan pola ketidakkonsistenan prinsip akuntansi. Lalu yang ketiga itu informasi harus memadai. Jadi pengungkapan informatif dalam laporan keuangan ini harus memadai kecuali jika dinyatakan lain dalam pelaporan audit. Lalu yang keempat itu ada memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi pelaporan audit ini harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Tuh. Next. Lalu selanjutnya itu ada fungsi laporan audit. Fungsi laporan audit itu yang pertama mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua itu membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Lalu yang ketiga itu membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Lalu yang keempat itu memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada format audit sumber daya
manusia gitu ya. Yang pertama itu ada judul, lalu yang kedua itu ada daftar isi, dan yang ketiga itu ringkasan dan kesimpulan. Yang keempat masalah-masalah pokok, yang kelima kesimpulan dan saran, yang keenam itu tubuh atau data, fakta, pandangan dan alasan. Lalu yang ketujuh itu sumber data, dan yang terakhir itu ada lampiran yang dianggap penting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Reksa yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Nah, untuk materi berikutnya, mungkin tadi telah dipelajari mengenai materi-materi serta teorinya. Nah, untuk mengaktualkan data, kita lihat langsung ke data lapangan. Bagaimana riset dan audit ini berkolaborasi dengan perusahaan. Nah, untuk pemaparan kasusnya akan disampaikan oleh Saudari Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan kasus audit SDM yang bermasalah di perusahaan Uber pada tahun 2017 dari sumber portal berita. Jadi pada tahun 2017, perusahaan teknologi Uber ini menghadapi kasus audit SDM yang bermasalah yang mencuat ke publik dan menjadi sorotan media. Latar belakangnya ini Uber adalah perusahaan transportasi berbasis aplikasi yang terkenal di seluruh dunia. Pada tahun 2017 muncul laporan dan keluhan dari karyawan dan mantan karyawan Uber mengenai budaya kerja yang tidak sehat, pelecehan seksual, dan diskriminasi gender di perusahaan tersebut. Nah, untuk menangani masalah yang timbul ini, audit internal oleh Eric Holder Uber menyewa Eric Holder, mantan jaksa Amerika Serikat, untuk melakukan audit internal terhadap manajemen SDM perusahaan. Mohon maaf, jadi audit internal oleh Eric Holder untuk menangani masalah yang timbul. Uber menyewa Eric Holder, mantan jaksa Amerika Serikat, untuk melakukan audit internal terhadap manajemen SDM perusahaan. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi masalah yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan. Lalu adapun hasil temuan audit. Nah, hasil audit internal yang dilakukan oleh Eric Holder mengungkapkan beberapa temuan yang mengindikasikan masalah dalam manajemen SDM di Uber. Antara lain yang pertama pelecehan seksual. Nah, terdapat keluhan pelecehan seksual yang diajukan oleh karyawan Uber. Temuan ini menunjukkan kelemahan dalam kebijakan dan prosedur perusahaan terkait penanganan keluhan semacam itu. Lalu yang kedua, budaya kerja yang tidak sehat. Budaya perusahaan yang perusahaan yang dianggap agresif dan kompetitif menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak mendukung. Lalu yang ketiga ada diskriminasi gender. Beberapa karyawan melaporkan adanya diskriminasi gender dalam kesempatan karir dan penilaian kinerja di Uber. Lalu adapun tindakan perbaikan. Uber mengambil langkah-langkah perbaikan setelah audit SDM yang dilakukan oleh Eric Holder, antara lain yang pertama kebijakan dan prosedur. Uber memperbarui kebijakan dan prosedur perusahaan untuk lebih fokus pada penanganan keluhan pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Lalu yang kedua ada pelatihan karyawan. Perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang kesetaraan gender, keragaman dan etika kerja yang baik. Lalu yang ketiga, peningkatan pengawasan. Uber meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil dan tidak diskriminatif. Lalu ada pula dampak dan pembelajaran dari kasus tersebut. Nah, kasus audit SDM yang bermasalah ini menarik perhatian publik dan mengguncang citra perusahaan Uber. Hal ini juga menjadi pemicu bagi perusahaan teknologi lainnya untuk meningkatkan kebijakan dan praktik SDM mereka guna mencegah dan menangani masalah serupa. Perkembangan selanjutnya dari kasus ini dapat ditemukan melalui pencarian di portal berita yang menyediakan laporan terkini mengenai Uber dan audit SDM yang dilakukan pada tahun 2017.
Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Safa yang telah memaparkan kasusnya. Nah, teman-teman, untuk sesi penyampaian materi, alhamdulillah telah disampaikan dengan baik. Kemudian kita langsung saja ke sesi yang ketiga, yakni kesimpulan dan penutup. Nah, dari pemaparan materi tadi, kita dapat ambil 5 poin utama kesimpulan. Riset dan audit SDM membantu organisasi memahami keberlanjutan jangka panjang melalui evaluasi kompetensi dan kapabilitas karyawan. Nah, dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia, organisasi dapat mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan masa depan. Kemudian, melalui riset dan audit SDM, dapat dievaluasi tingkat kepuasan karyawan terhadap kondisi kerjanya, kebijakan dan praktik perusahaannya, kemudian memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan, dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Kemudian, riset dan audit sumber daya manusia membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan. Dengan menganalisis keterampilan dan kompetensi yang ada, organisasi dapat merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan karyawan dan mendukung pertumbuhan organisasi. Riset dan audit SDM dapat mengungkapkan proses yang tidak efisien atau tidak produktif dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan mengevaluasi struktur organisasi, alur kerja, dan tugas-tugas karyawan, organisasi dapat mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan dan tindakan perbaikan dapat diambil. Nah, melalui riset dan audit SDM, organisasi juga dapat mengidentifikasi karyawan yang berpotensi untuk posisi kepemimpinan di masa depan. Dengan demikian, organisasi dapat merencanakan suksesi dengan lebih baik dan mempersiapkan karyawan yang tepat untuk mengisi peran strategis di masa depan demi mencapai tujuan perusahaan yang telah dirancang dengan sempurna untuk kebaikan di masa mendatang. Nah, mungkin sekian presentasi dan penyampaian materi yang kelompok kami bisa sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Atas segala kekurangan, kami mohon dimaafkan. Atas segala perhatian, saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Semoga teman-teman menjalani hari dengan sangat menyenangkan. Atas perhatiannya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.